Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Ibu dalam kelas PPKN. Hari ini kita akan memasuki bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Nah, pengertian kedaulatan. Kedaulatan itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang mengandung arti kekuasaan tertinggi. Sedangkan, menurut pendapat seorang ilmuwan dari Prancis yang bernama Jean Bodin, kedaulatan itu merupakan sebuah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya pengertian kedaulatan ialah suatu kekuasaan tertinggi untuk membentuk dan membuat undang-undang serta melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia di suatu negara. Nah, kedaulatan juga mempunyai 4 sifat pokok. Yang pertama ialah asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Sifat pokok yang pertama ialah asli, mengandung artian bahwasanya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Lalu, sifat yang kedua ialah permanen. Permanen ini mengandung artian bahwasanya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahnya sudah berganti. Lalu, sifat pokok yang ketiga ialah tunggal. Tunggal dalam artian di sini ialah kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam suatu negara dan tidak dapat dibagikan kepada badan-badan lain. Lalu sifat pokok yang terakhir ialah tidak terbatas. Tidak terbatas di sini mengandung artian bahwasanya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, selain mempunyai 4 sifat pokok kedaulatan juga mempunyai 2 bentuk. Yaitu pertama itu kedaulatan ke dalam dan kedua ialah kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam ini berarti memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri. Jika Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki kekuasaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya dan mensejahterakan rakyatnya. Lalu, kedaulatan keluar berarti memiliki kekuasaan untuk bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat dengan kekuasaan lainnya. Nah, adapun yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwasanya Indonesia mampu mengikut melaksanakan ketertiban dunia dan mampu untuk melakukan kegiatan organisasi dengan bangsa-bangsa lain dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain, baik itu dari segi sosial ekonomi maupun politik. Lalu, macam-macam teori kedaulatan. Nah, teori kedaulatan ini mempunyai 5 macam. Yang pertama ialah teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir ialah teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini merupakan sebuah teori pertama dalam peradaban sejarah. Teori ini mengajarkan bahwasanya kekuasaan tertinggi itu terdapat dari Tuhan sebagai asal segala macam sesuatu yang bisa disebut dengan causa prima. Umumnya, teori ini dianut oleh para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, raja Ethiopia, dan raja Belanda. Lalu, teori yang kedua ialah teori kedaulatan raja. Teori ini beranggapan bahwasanya rajalah yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan kekuasaan sepenuhnya itu terdapat dari raja yang berada di atas konstitusi suatu negara. Lalu, yang ketiga ialah teori kedaulatan negara. Menurut pandangan teori ini, kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Sumber kedaulatannya adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa. Nah, kedaulatan ini biasanya timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Bahkan, hukum dan konstitusinya pun tercipta atas kehendak negara itu sendiri. Lalu, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum ini merupakan teori yang memandang bahwasanya kekuasaan pemerintah itu berasal dari hukum yang berlaku di negaranya. Kekuasaan hukum ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, baik negara yang menganut kedaulatan tersebut. Negara melindungi hak-hak warga negara demi mewujudkan kesejahteraan umum untuk rakyatnya. Nah, yang terakhir ialah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini menganggapan bahwasanya rakyat merupakan kesatuan dalam bentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih rakyat, yang biasa kita kenal dengan sebutan pemilu. Nah, ketika proses pemilu itu berakhir, maka terjadilah penguasa dalam suatu negara. Nah, penguasa yang sudah dipilih oleh rakyat ini harus melindungi hak-hak demi mensejahterakan rakyatnya. Nah, adik-adik, selanjutnya, pembagian kekuasaan menurut Montesquieu.
Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ini biasa kita kenal dengan sebutan trias politica. Ya, ada yang tahu nggak trias politica itu apa? Ya, betul banget. Trias politica itu merupakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana kekuasaan legislatif ini merupakan sebuah kekuasaan yang bertugas membuat undang-undang yang biasanya itu meliputi Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan MPR. Selanjutnya, Badan Eksekutif. Badan eksekutif ini atau kekuasaan eksekutif ini memiliki tugas untuk menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif ini meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menterinya serta jajarannya. Lalu yang terakhir ialah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini ketika kekuasaan legislatif sudah membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sudah menerapkan atau melaksanakan kekuasaan yudikatif ini bertugas untuk mempertahankan dan melaksanakan undang-undang. Biasanya lembaga yudikatif ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Sekian dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Yuk kita sama-sama pindah ke WA grupnya masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.